Halo teman-teman, kali ini kita belajar bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan animasi di aplikasi KineMaster. Pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi KineMaster, menyiapkan background, papan tulis, video animasi green screen yang bisa kalian download di YouTube, dan background yang akan kalian jadikan video pembelajaran. Setelah kalian sudah menyiapkan semuanya, kalian buka aplikasi KineMaster, kemudian buat baru, pilih aspek rasio 16:9, klik membuat. Jika tampilannya sudah seperti ini, cari background papan tulis, kemudian tambahkan dan klik tanda silang. Agar background kalian tidak tergeser, kalian klik backgroundnya, kemudian kalian cari pan and zoom, klik sama dengan, otomatis background kalian sudah terkunci dan tidak akan tergeser. Untuk menambahkan video animasi green screen, klik lapisan, klik media, tambahkan di menu galeri kalian video animasi green screen, klik tanda silang. Untuk menghilangkan warna hijau atau green screen, kalian cari kunci chroma, lalu klik dan aktifkan. Kemudian kalian juga bisa memangkasnya dengan cara mencari pemangkasan, lalu klik dan atur sesuai kebutuhan kalian. Untuk mengatur posisi, kalian bisa mengklik animasinya, kemudian sesuaikan. Sedangkan untuk menambahkan teks, klik di menu lapisan, klik teks, lalu paste jika kalian sebelumnya sudah menyiapkannya, lalu oke. Kalian juga bisa mengubah font dengan cara pilih font teks, pilih font di Android, kalian bisa mencentang. Kemudian kalian juga bisa menambahkan warna, pilih warna, kemudian tambahkan, lalu centang. Kalian juga bisa menambahkan animasi masuk, lalu pilih ke bawah, animasi keluar, atau animasi keseluruhan jika dibutuhkan. Di dalam menu edit teks ini, kalian juga bisa menggunakan berbagai macam fitur, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Di menu KineMaster juga kalian bisa menambahkan audio dengan cara klik audio, kemudian tambahkan musik yang sudah kalian download, lalu klik tanda silang. Jika audio yang kalian gunakan terlalu kepanjangan, kalian bisa melakukan pemangkasan dengan cara klik audio, kemudian geser, lakukan pemangkasan dengan cara klik pangkas atau pisahkan, kemudian pangkas kanan, lalu kembali. Agar video pembelajaran kalian lebih menarik, kalian bisa menambahkan stiker dengan cara klik lapisan, kemudian stiker, lalu pilih stiker yang sudah kalian download sebelumnya, kemudian atur dan sesuaikan. Halo anak-anak hebat semuanya, kali ini kita belajar mengenai teks berita. Kalian coba perhatikan dan simak penjelasannya dengan baik ya. Sekarang kita mau masuk ke materi tentang teks berita. Wah, kira-kira kalian tahu nggak ya, teks berita itu apa sih? Oke, berita itu adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa secara faktual dan aktual kepada masyarakat.
Nah, faktual itu berarti dapat dibuktikan dengan adanya foto atau video di lokasi kejadian. Nah, jadi misalnya kalian ngelihat peristiwa ada tabrakan, terus itu kalian rekam. Nah, itu bisa jadi berita. Kalian bisa tulis beritanya karena itu ada kejadiannya. Nah, sifat aktual berita itu artinya berita itu baru terjadi atau masih update-nya nih. Agar apa? Agar masyarakat tidak tertinggal informasi. Tujuan teks berita. Tujuan teks berita yaitu untuk memberikan informasi terkini, terpercaya, untuk membantu masyarakat agar waspada dalam mengambil keputusan, dan untuk pengambilan keputusan masyarakat itu lebih update. Unsur-unsur teks berita yang pertama yaitu apa atau what, yaitu untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, di mana atau where, yaitu untuk menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Lalu yang ketiga, kapan atau when, yaitu untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat, siapa atau who, untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa atau why, penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana atau how, untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa sesuai dengan urutan waktu. Dari selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita, yaitu memuat banyak informasi penting seperti apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, tubuh berita, yaitu berisi penjelasan mengenai informasi atau pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ekor berita, yaitu bagian yang mencantumkan informasi dan bersifat tambahan. Dalam teks berita juga kita harus memiliki kaidah kebahasaan, karena bahasa yang akan kita gunakan dalam penyampaian berita adalah bahasa yang formal, di mana bahasa itu akan sampai kepada khalayak mengenai suatu informasi atau fakta yang sedang terjadi. Yang pertama, yaitu bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaidah yang kedua, kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Nah, jadi maksudnya adalah dia tuh menerangkan tanggapan dan perasaan serta pemikirannya tidak bisa diamati secara fisik. Tapi warga ini mengkhawatirkan kondisi rumahnya. Dia tidak ingin meninggalkan rumahnya ke tempat pengungsian. Lebih baik warga ini ada di tempat kejadian tersebut untuk jaga rumahnya dengan baik. Yang ketiga yaitu konjungsi temporal, adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, dan awalnya. 4. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya, digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Jadi konjungsi ini adalah seperti informasi yang disampaikan kepada warga korban banjir bahwasannya banjir itu sudah surut sehingga mereka boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Itu adalah sebuah pernyataan yang digunakan dari kalimat langsung ke kalimat yang tidak langsung.
Oke, yang terakhir yaitu adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kutipan pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contohnya, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Oke, jadi maksudnya adalah apa yang disampaikan Wakil Gubernur tersebut adalah sesuai fakta yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama yaitu berita langsung atau disebut straight news. Straight news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Straight news dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada hard news, berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua ada soft news, berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Yang kedua yaitu ada berita opini atau disebut opinions news, adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau komentar terhadap sesuatu yang penting. Nah, selanjutnya yaitu ada berita interpretatif, berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambahkan data-data terkait. Keempat yaitu berita mendalam. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Yang kelima yaitu berita investigasi, merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Bersama saya Nana Puspa Aisyah yang akan menemani Anda untuk beberapa saat ke depan. Informasi ini berasal dari salah satu wali santri di Ponpes Kediri, yang dimana diketahui korban berinisial B. B adalah korban bully yang dinyatakan meninggal akibat dianiaya oleh saudara di Ponpes Kediri. Isi pesan WhatsApp BI kepada ibunda 4 hari sebelum tewas. Menurut ibu korban, saat berkomunikasi beberapa sebelumnya, BI hanya menampakkan setengah wajahnya, dengan mimik wajah pucat dan ketakutan. WhatsApp yang dikirim selalu minta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Tersangka pelaku penganiayaan ditangkap kepolisian Kediri, yang berusia 16, 17, dan 18 tahun. Kisah ini bukan yang pertama, namun satu dari banyaknya kasus bullying yang menimpa pelajar. Kekerasan yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah. Semoga keadilan bisa ditegakkan. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.